kita lihat ya, ini kan dari paket-paket begitu ya yang diberikan, paket-paket calon pimpinan bursa dan juga kelompok-kelompoknya begitu. Ini kurang lebih ada 4 hingga 5 begitu ya nama-nama pemimpin dan juga paketnya begitu ya. Dan evaluasi sebelum kita masuk begitu ya untuk melihat susunan yang baru ini, kita evaluasi dulu begitu susunan bursa sebelumnya yang tentunya hingga saat ini masih dipimpin oleh Pak Inarno Jayadi. Nah, ini pendapat dari Putra sendiri seperti apa? Ini sebelumnya evaluasi dulu ya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini sangat menarik sekali bursa kita karena diserang pandemi kan. Nah, jadi ini ada positif dan negatifnya. Pertama, ini positifnya itu bursa itu cepat tanggap. Ketika pertama kali diserang pandemi itu kan ARB saat itu masih 25%, langsung dipangkas jadi 10%. Lalu ternyata masih nggak kuat, masih ARB 10%, langsung dipangkas lagi jadi 7% gitu. Jadi ini bursa cepat tanggap, lalu menyiapkan rem daruratnya ketika 5% drop langsung di break gitu. Jadi ini benar-benar bursa ini memperhatikan, bursa di jabatan sebelum ini memperhatikan, oh ini lebih baik ketika drop seperti ini, market chaos, lebih baik di break dulu. Jadi ini positifnya, jadi ketika ada pandemi shiftingnya cepat, jadi termasuk kebijakan short sell dan juga mengurangi jam perdagangan iya, kemarin itu juga salah satu kebijakan yang diambil yang cukup, saya rasa cukup oke lah gitu. Tapi yang masih kurangnya itu pertama itu netralitasnya masih dirasakan kurang ya. Jadi seperti apa? Jadi ini kan bisa kita lihat kan, ini bursa ini harusnya jadi wasit ya. Jadi wasit, siapa pemainnya, siapa orang institusi, ada pemain besar, ada retail gitu. Tapi ini kan baru-baru ini diterapkan aturan penutupan kode broker yang dirasakan memang ini nggak netral gitu. Jadi memberatkan retail seperti itu. Jadi harusnya kedepannya ya lebih netral lagi itu salah satu yang. Tapi bukannya tujuannya ini dikatakan baik terkait penutupan kode broker tersebut supaya tidak ada herding behavior, atau justru dari kacamata tim riset ini melihat bahwa market kita juga belum terlalu mature begitu terkait dengan aturan tersebut? Ya justru ini ngomongnya tidak ada herding behavior. Oke, di luar negeri juga memang ditutup. Tapi di luar negeri itu bagaimana enforcementnya ketika ada orang goreng saham, ketika lu cornering dan lain-lain sebagainya langsung ditangkap dihukum gitu. Nah, di Indonesia jarang sekali terjadi, oh ini orang cornering, bahkan terbilang bebas ya di sosial media, pom-pom saham ini, pom-pom saham itu. Nah, jadi salah satu senjata, masih tumpang tindih. Iya, jadi salah satu senjata retail buat menghindari ya kan, nggak harus dilihat ya, nggak harus membeli ya, tapi untuk bisa juga menghindari kan broker summary nggak harus dia beli kan. Untuk salah satu senjata untuk menghindari kan broker summary ini gitu. Jadi ya ketika ditutup ya bingung gitu, mau bagaimana, mau beli saham apa gitu ya. Apalagi scalper trader jangka pendek, apalagi retail kan sangat berpengaruh sekali dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu sisi yang sedikit negatif begitu ya kalau kita lihat dari kebijakan karena kurang netral lah kan. Kalau wasit kan harus netral gitu, nggak boleh bela salah satu pihak gitu. Baik. Lalu yang lain yang menjadi kritik juga, ini kan dari awal 2018 2019 itu sudah digembar-gemborkan perlindungan lebih bagi para investor. Perlindungannya berupa apa nih? Kalau bisa kita lihat sekarang ketika sahamnya ambruk ke gocap, sahamnya delisting, ya udah yang memegang saham ya boncos gitu aja. Nah, ini sebelum-sebelumnya sudah dibicarakan gimana ada perlindungannya supaya nanti kalau ketika dia delisting, walaupun gara-gara delisting, gara-gara sudah tidak beroperasi apa segalanya, harus bisa di buyback atau bagaimana, ada perlindungannya lebih gitu khususnya untuk para investor retail. Apalagi ketika ini perusahaan yang delisting karena melakukan fraud gitu, pengelolaannya tidak benar, manajemennya salah. Nah, ini harus ada perlindungan ini ya. Iya, perlindungan seperti ini perlu diperbaiki. Dari dulu sudah dibicarakan, tapi aturannya sampai saat ini belum direalisasikan. Belum realisasi yang tepat seperti itu. Baik. Nah, setelah melihat evaluasinya begitu ya pada kepemimpinan sebelumnya, kita akan melihat satu persatu ini susunan package-nya ya untuk calon direksi Bursa Efek Indonesia. Ini ada yang dicalonkan, nanti ada Pak Iman Rahman sebagai direktur utama, dan juga ada nama Salyadi Saputra sebagai direktur pengembangan, Muhammad Mukhlis sebagai direktur TI dan manajemen resiko, dan juga anggota-anggota lainnya. Ini pendapatnya seperti apa? Atau mungkin Tri Putra bisa melihat secara keseluruhan begitu ya terkait dengan susunan-susunan calon direksinya. Kita lihat dulu ke calon direksi selanjutnya. Ini ada susunan package begitu ya, yang nanti direktur utamanya akan yang dicalonkan adalah Oryas Petrus Mudak, diikuti dengan ada nama Heryadi Indra Kusuma di sini yang disebutkan akan menjadi direktur pengembangan, dan ada Pande Made Ari sebagai direktur TI dan manajemen resiko, dan susunan nama-nama lainnya. Kita lihat pada calon direksi selanjutnya. Di sini
yang dicalonkan ada nama Saidu Solihin sebagai Direktur Utama, diikuti dengan Julius Sihombing sebagai Direktur Pengembangan, Direktur TI dan Manajemen Risiko akan diberikan kepada Yulianto Aji Sandono, dan ada R. Haidir Musa sebagai Direktur Perdagangan dan anggota bursa. Kita lihat pada calon direksi selanjutnya. Ada I Gede Nyoman Yetna di sini yang akan dipilih sebagai Direktur Pengembangan, dan juga di sini ada Laksono Widodo sebagai Direktur Utama, di mana ini tentunya adalah susunan-susunan incumbent ya. Ada Christian S. Manulang sebagai Direktur TI dan Manajemen Risiko, ada Rudi Utomo sebagai Direktur Perdagangan dan anggota bursa, dan nama-nama lainnya yang dicalonkan. Dan ada pencalonan package yang terakhir ini ya, ada Adi Yasa sebagai Direktur Utama, Iwan Ho selaku Direktur Pengembangan, Sriwijaya Rauf Direktur TI dan Manajemen Risiko, Zeki Mubarak Direktur Perdagangan dan anggota bursa. Nah ini kalau Putra melihat begitu ya, dari pencalonan dan package-package ini, yang mana ini sebenarnya yang paling menarik? Atau sudah ada penggolongannya begitu? Ya sebenarnya ini terbagi dari 3 golongan ya. Kita bisa lihat dari 5 dari package ini ya. Package ini. Pertama dari sektoril ya, dari Pertamina dan MindID itu Pak Petrus dengan Pak Iman itu. Dan mereka dari sektoril Pertamina dan MindID. Walaupun kita tahu Pak Iman ini tuh ex Mansek dia gitu, ex Mansek, dia juga pernah di BRI seperti itu. Jadi memang sudah ada pengalaman di pasar modal sebelum akhirnya pindah ke sektorial seperti itulah. Lalu 2 lagi sisanya tuh dari anggota bursa seperti itu. Satu dari OCBC, satu ex BRI Sekuritas juga seperti itu. Nah yang terakhir ini ya dari bursa itu sendiri, itu Pak Laksono. Nah ini menarik nih, menurut tim riset sendiri itu yang paling berpotensi maju dan naik itu sebenarnya ya memang Pak Laksono seperti itu. Kenapa? Karena satu, mayoritas isi ya oleh orang-orang BEI. Jadi kalau dilihat dari paket untuk Pak Laksono ini kan memang kebanyakan diisi oleh orang bursa ya seperti itu. Apalagi kita ketahui ini kan yang mengajukan paket-paket ini kan AB kan, anggota bursa, yang salah satu anggota bursa yang mengajukan Pak Laksono kan nilai aset gitu sebagai yang terbesar, sekuritas terbesar di Indonesia dari segi nilai transaksi seperti itu. Jadi tentunya powernya lebih seperti itu. Nah ini kalau kita tampilkan ya susunan calon direksi Bursa Efek Indonesia yang akan dipimpin oleh Laksono Widodo. Ini ada nama-nama anggota bursa dan juga ada nama-nama direksi bursa sebelumnya ya. Ini ada I Gede Nyoman Yetna, ada Christian S. Manulang, Rudi Utomo, Arisandi Indro Dwi Sasto, dan Abdul Munim, dan juga Risa Evenita Rustam. Nah kalau Anda katakan tadi dipilih begitu ya oleh anggota bursa, ada Mirai Aset begitu yang sebagai salah satu sekuritas terbesar dari nilai transaksi ini. Apakah ada sekuritas-sekuritas lain juga yang sudah mencalonkan package daripada calon direksi Laksono Widodo? Salah satunya tuh yang menjadi penyokong Pak Laksono, kalau tidak salah itu Aldira Citra itu juga bantu menyokong seperti itu. Dan bisa dilihat tuh sebenarnya untuk Pak Laksono ini menariknya tuh ada plus minusnya juga ya. Gitu. Salah satunya minusnya tentu saja ini Pak Laksono kan kemarin yang menjadi garda terdepan yang mendukung penutupan kode broker itu tersebut seperti itu. Jadi seperti saya katakan ini kurang netral sebetulnya. Kedepannya kan tentunya diharapkan ada netralitas untuk, karena ya bursa kan sebagai wasit seperti saya katakan. Nah, tapi untuk segi plusnya itu yang mengajukan ke depannya ada perlindungan lebih, lalu ada inovasi-inovasi lainnya seperti papan saham gocap, lalu saham-saham yang tidak liquid. Ini Pak Laksono juga menjadi penyokong garda terdepannya seperti itu. Jadi ini tentunya ada plus minusnya. Nah, untuk ke depannya untuk direksi bursa yang baru yang terpilih itu tentunya diharapkan ada inovasi lanjutan seperti saya katakan. Papan saham gocap ini sangat dinanti kan, kayak kita tahu kalau punya saham gocap kalau mau jualan susah sekali seperti itu. Jadi mau ke nego juga bingung siapa yang mau beli. Nah dengan adanya papan saham gocap ini kan bisa dibikin pre-opening kayak auction pre-opening seperti itu. Jadi bisa dijual dan beli ketika ada permintaan seperti itu. Jadi lebih liquid nantinya saham-saham gocap seperti itu. Baik, kalau nama-nama penyokong lainnya ini, calon direksi lainnya ini ada Christian S. Manulang, Rudi Utomo, Risa Evenita Rustam, Abdul Munim, dan juga Arisandi Indro Dwi Sasto. Ini kan ada yang bergerak di bidang menjadi Direktur Keuangan dan SDM, ada Direktur Penilaian Perusahaan. Ini nama-nama ini kalau Anda lihat yang masuk ke dalam package ini apakah sudah tepat atau latar belakangnya seperti apa begitu? Ini kan rata-rata kan hampir semuanya yang dari luaran itu hanya dari Aldira Citra itu Rudi Utomo, dan dari Mirai sendiri itu Arisandi, dan rata-rata sisanya orang bursa. Jadi sebenarnya pergerakannya, perubahannya tidak terlalu banyak sebenarnya ketika
perubahan tidak terlalu banyak, tentunya penyesuaian ulangnya ke depannya juga akan minim saja seperti itu. Jadi lebih mudah nanti manuver-manuvernya, tentu saja diharapkan manuver-manuver yang baik seperti itu. Baik. Sikap netral, bak wasit. Baik, berarti Anda melihat dengan adanya anggota bursa begitu ya yang menjadi salah satu dan juga memimpin dan menjadi salah satu direksi di Bursa Efek Indonesia ini diharapkan akan ada netralitas begitu ya ke depannya. Nah, selain Laksono Widodo begitu susunan mana yang Anda lihat paling menarik begitu, yang paling berpotensi juga untuk kemudian terpilih menjadi calon direksi Bursa Efek Indonesia? Ya, salah satunya yang menarik juga dilihat tuh yang dari Pertamina ya, Pak Iman itu kan memang ex Mandiri Sekuritas ya, walaupun sekarang masih berkarir di Pertamina di sektorial tentunya, tapi beliau tuh ex Mandiri Sekuritas dan sebelumnya juga ex BRI Sekuritas, dulu masih disebut Dana Reksa seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu kuda hitam ya pesaing Pak Laksono tentunya, dan ini yang menyokong Pak dari Pertamina juga dari OJK, dari BUMN juga sudah ada Memberikan dukungan memberikan dukungan seperti itu, karena banyak dari paket tersebut yang datang dari sektorial seperti itu.